Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang materi menentukan masalah humas yang beranggotakan Andi Prawono Hadi, saya sendiri Muhammad Akbar Tamala, Nur Ain Yusuf, Septiani, dan Mutia Arsyad. Baiklah, langsung saja. Fungsi manajemen pada humas menghendaki agar setiap perencanaan membuat tujuan yang konkret, sehingga pada saat evaluasi nantinya, semua kegiatan humas yang direncanakan dapat diukur. Keberhasilan akhir tidaklah ditentukan semata-mata oleh baik tidaknya perencanaan, melainkan juga pada keahlian dan efisiensi proses pelaksanaannya. Menurut Gottlieb Centerboom, praktisi humas profesional dalam melaksanakan program humas harus terdiri atas 4 langkah kegiatan, atau sering juga disebut dengan 4 langkah pemecahan masalah humas. Keempat langkah itu adalah: yang pertama, menentukan masalah atau defining the problem. Langkah pertama ini meliputi kegiatan untuk meneliti dan mengawasi pengetahuan, pendapat, sikap, dan tingkah laku khalayak, yaitu pihak-pihak yang berkepentingan atau berpengaruh oleh tindakan dan kebijakan organisasi atau perusahaan. Kedua, perencanaan dan penyusunan program, planning atau programming. Langkah kedua mencakup tindakan untuk memasukkan temuan untuk diperoleh pada langkah pertama ke dalam kebijakan dan program organisasi. Ketiga, melakukan tindakan berkomunikasi, taking action communicating. Langkah ketiga mencakup kegiatan melaksanakan tindak dan melakukan komunikasi yang sejak awal dirancang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Keempat, evaluasi program atau evaluasi the program. Langkah terakhir ini mencakup penilaian atau evaluasi atas persiapan pelaksanaan dan hasil program. Selanjutnya, menentukan masalah humas. Tindakan pertama yang harus dilakukan praktisi humas sebelum menyusun program kerjanya adalah memahami situasi atau masalah yang ada. Penilaian atas suatu masalah dapat diungkapkan dalam bentuk pernyataan masalah atau problem statement yang dirumuskan secara tertulis. Pernyataan masalah harus menggunakan istilah yang spesifik dan terukur yang harus menjawab sebagian atau seluruh pertanyaan. Apa yang menjadi sumber masalah, di mana masalah itu berada, kapan masalah itu timbul, siapa yang terlibat atau terpengaruh, bagaimana mereka terlibat atau terpengaruh, mengapa masalah itu penting bagi organisasi dan khalayaknya. Baiklah, selanjutnya yang akan mempresentasikan yaitu anggota saya. Silakan. Survei menunjukkan bahwa praktisi humas relatif masih jarang melakukan riset untuk menemukan apa masalah yang tengah dihadapi. Alasan utama praktisi humas untuk melakukan riset adalah karena mereka tidak memiliki cukup dana dan tidak tersedia cukup waktu. Sebagian malah menganggap penelitian sebagai bentuk penerobosan. Selain itu, ada kekhawatiran hasil penelitian nantinya hanya akan mengungkapkan kelemahan dari apa yang sudah dikerjakan staf humas selama ini. Nah, jadi tanpa melakukan riset terlebih dahulu, praktisi humas memiliki keterbatasan untuk mengetahui situasi yang tengah mereka hadapi. Masalahnya hanya dilihat secara sepotong-sepotong. Upaya untuk menentukan masalah atau situasi yang dihadapi dapat dimulai dengan mendengarkan komentar, penilaian atau keluhan yang dikemukakan pihak eksternal atas pelayanan yang mereka terima dalam hubungan dengan organisasi dan perusahaan. Komentar dan penilaian pihak eksternal menjadi bahan untuk menilai situasi atau masalah yang tengah dihadapi saat itu. Bagian humas yang efektif dimulai dari mendengarkan pandangan pihak lain. Dalam praktiknya, pekerjaan mendengarkan tidak semudah yang diperkirakan banyak orang yang terlebih mudah bicara daripada mendengarkan.
Analisis situasi diawali dengan kegiatan mengumpulkan seluruh data dan informasi yang diketahui mengenai masalah yang tengah dihadapi, yang mengucapkan latar belakang sejarah, pihak-pihak yang terlibat atau terpengaruh baik internal maupun eksternal, serta kekuatan-kekuatan lain yang mungkin terlibat dalam masalah tertentu. Analisis situasi terdiri atas seluruh latar belakang masalah yang ditimbulkan untuk memperluas atau memberikan gambaran secara lebih rinci atas pertanyaan masalah yang telah disusun sebelumnya. Termasuk ke dalam analisis situasi adalah struktur dan proses kerja unit-unit perusahaan yang relevan dengan masalah yang muncul serta latar belakang keterlibatan organisasi dalam masalah bersangkutan. Ya, baiklah. Yang berikut ada proses penelitian. Ilmu sosial dalam menyusun teori dan melaksanakan penelitian sudah sejak lama mengikuti metode penelitian ilmu-ilmu alam. Metode ilmu alam mengungkapkan 4 tahap dalam melaksanakan penelitian, yaitu yang pertama, mengajukan pertanyaan atau permasalahan. Yang kedua, menyusun hipotesis. Yang ketiga, menguji hipotesis. Dan yang keempat yaitu merumuskan teori. Pendekatan ini dikenal sebagai metode hipotesis deduktif, yang mana teori dipandang sebagai suatu susunan atau kodifikasi dari hipotesis, temuan-temuan atau pengujian. Pendekatan ini didasarkan atas anggapan bahwa kita akan dapat memahami sesuatu yang rumit atau kompleks melalui analisis yang tajam atas bagian-bagiannya. Sehingga metode ini disebut juga dengan istilah analisis variabel. Nah, yang berikut ada penelitian humas. Praktisi humas terkadang harus melakukan sendiri penelitiannya. Namun lebih banyak lagi yang meminta perusahaan atau lembaga riset tertentu untuk melakukan penelitian pada suatu organisasi atau perusahaan. Konsultan riset melakukan pekerjaan mulai dari merancang penelitian, mengumpulkan informasi, melakukan analisis data, dan sebagainya. Praktisi humas tidak dapat melaksanakan kegiatan humas dengan berhasil dan efektif tanpa melakukan riset terlebih dahulu. Praktisi humas harus mengetahui proses riset dan konsep-konsep yang mendasarinya, terlepas apakah praktisi humas akan melakukan sendiri atau menyewa konsultan riset. Baiklah, untuk materi selanjutnya ada riset humas. Jadi, riset humas ini dapat dibagi menjadi 2 bagian berdasarkan metode ini, yaitu riset formal dan riset informal. Riset formal seperti penelitian survei dan analisis isi. Ini adalah riset yang menggunakan metode ilmiah berdasarkan teori-teori yang sudah teruji. Sedangkan riset informal hanya berdasarkan pengamatan terbatas saja sehingga tidak terlalu ketat menggunakan metode keilmuan sebagaimana riset formal. Selanjutnya ada riset informal. Ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada kontak personal. Pada dasarnya, kontak personal adalah kegiatan menemui sejumlah orang untuk mendengarkan penilaian, komentar, dan keluhan mereka mengenai organisasi atau perusahaan. Yang kedua ada informan kunci. Praktisi humas melakukan wawancara mendalam dengan orang-orang yang dianggap berpengaruh serta memiliki pengetahuan luas mengenai isu-isu tertentu dan dianggap memiliki pandangan yang mewakili pihak-pihak atau kelompok masyarakat tertentu. Yang ketiga ada diskusi kelompok. Praktisi humas dapat menggunakan metode diskusi kelompok atau yang lebih sering disebut dengan focus group, serta forum komunitas untuk mengetahui bagaimana orang bereaksi terhadap suatu ide, gagasan, atau usulan. Yang keempat ada dewan penasihat. Suatu organisasi atau asosiasi tertentu biasanya memiliki dewan penasihat atau disebut juga dengan panitia penasehat. Dewan ini bertugas untuk meneliti dan menampung apresiasi dan keinginan masyarakat
mengenai sektor-sektor industri tertentu. Yang kelima ada ombudsman. Istilah ini berasal dari Swedia ketika negara itu untuk pertama kalinya pada tahun 1713 membentuk suatu badan yang bertugas untuk menyerap informasi dari masyarakat bagi kebutuhan pemerintah. Yang keenam ada telepon bebas pulsa. Saluran telepon bebas pulsa sering digunakan organisasi atau perusahaan untuk mendapatkan umpan balik yang cepat dan masyarakat atas produk yang dihasilkannya. Yang ketujuh ada analisis surat. Cara lain yang cukup ekonomis untuk mengumpulkan informasi dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan organisasi atau perusahaan. Ini adalah dengan melakukan analisis surat masuk pada periode tertentu. Yang kedelapan ada internet. Praktisi humas profesional saat ini mempunyai kewajiban untuk mengawasi internet. Mereka harus menyelidiki apa yang dikatakan publik mengenai organisasi atau perusahaan mereka di internet. Yang kesembilan ada laporan lapangan. Banyak perusahaan yang memiliki kantor cabang, perwakilan agen distributor, atau mitra usaha lainnya yang tersebar luas di wilayah suatu perusahaan. Ini dapat melatih mereka sebagai mata dan telinga yang berada di daerah yang jauh dari kantor pusat. Baiklah, materi selanjutnya saya serahkan kepada pemateri. Yang selanjutnya. Materi selanjutnya adalah riset formal. Tujuan riset humas dengan menggunakan metode informal dan formal pada dasarnya adalah untuk mengumpulkan informasi yang akurat dan bermanfaat. Metode penelitian formal dirancang untuk memperoleh data dari responden yang dipilih dengan menggunakan metode ilmiah. Dengan demikian, riset formal merupakan penelitian yang dilakukan secara sistematis. Metode riset formal atau riset sistematis hanya akan bermanfaat jika peneliti telah dapat menentukan tujuan riset secara jelas sebelum menentukan suatu rancangan riset yang akan digunakan. Selanjutnya, metode riset formal humas dapat dibagi ke dalam 4 jenis, yaitu yang pertama, analisis data sekunder. Langkah pertama dalam melakukan riset formal adalah menggunakan data yang sebelumnya telah diperoleh orang lain walaupun mungkin dengan tujuan yang berbeda. Data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder disebut dengan data sekunder. Data sekunder diklasifikasi menjadi dua, yaitu A. Internal data, yaitu data yang tersedia dari internal perusahaan sendiri yang dapat berupa faktur, laporan penjualan, data pengiriman barang anggaran masing-masing unit perusahaan, laporan hasil riset sebelumnya, dan sebagainya. B. External data, yaitu data yang diperoleh dari sumber luar, misalnya data sensus atau data yang diperoleh dari badan atau lembaga yang aktivitasnya mengumpulkan data atau keterangan yang relevan dengan berbagai masalah. Kedua, survei. Teknik pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian survei adalah dengan melakukan wawancara langsung, mengirimkan kuesioner kepada responden. Wawancara atau interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai. Sedangkan kuesioner adalah serangkaian pertanyaan yang disusun secara sistematis yang harus diisi oleh responden. Keuntungan mengirimkan kuesioner kepada responden adalah dengan menghemat waktu dan uang. Ketiga, observasi. Observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera sebagai alat bantu utamanya. Dengan kata lain, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera. Tujuan pengamatan terutama untuk membuat catatan atau deskripsi mengenai perilaku dalam kenyataan serta memahami perilaku tersebut atau hanya ingin mengetahui frekuensi suatu kejadian. Dalam melakukan pengamatan, peneliti perlu berusaha agar pihak yang dia amati tidak mengetahui atau merasa diamati. Keempat, analisis isi. Analisis isi digunakan untuk memperoleh keterangan dari isi komunikasi yang disampaikan dalam bentuk lambang titik teknik. Analisis isi pada dasarnya bertujuan untuk membuat analisis dari isi pesan-pesan yang ada dalam dokumen.
Analisis isi dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, misalnya mengukur tingkat kemudahan pemahaman dokumen-dokumen perusahaan, membuat analisis atas tema-tema yang dimuat dalam buletin perusahaan. Analisis isi umumnya dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi seperti berita di surat kabar, buku, pidato, peraturan undang-undang, bahkan juga isi film, musik, teater, dan sebagainya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.